Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Wahyu Adi Nugroho dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2018. Kali ini saya sedang mengampu mata kuliah Demokrasi Liberal dan Terpimpin yang diampu oleh Ibu Eko Ribawati. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang Kabinet Sukiman, di mana Kabinet Sukiman adalah kabinet setelah Kabinet Natsir. Patut kita ketahui terlebih dahulu, Kabinet Natsir lengser karena beberapa hal, yang tentunya karena Morsi tidak percaya kepada Kabinet Natsir. Kenapa pada saat itu Kabinet Natsir dianggap gagal untuk menyelesaikan permasalahan dengan Irian Jaya, yaitu ingin mengembalikan Irian Jaya kembali Indonesia dari Belanda. Yang kedua adalah karena pembekuan undang-undang. Setelah Kabinet lengser, mandat dikembalikan kepada Soekarno sebagai kepala negara. Di sini Soekarno memanggil dua partai, yaitu Masyumi dan PNI sebagai koalisi. Dan di sini juga PNI diwakili oleh Sidik Joyokarto, dan dari Masyumi ada Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo dari Masyumi. Setelah mereka berkoalisi, mereka membentuk suatu kabinet, yaitu Kabinet Sukiman pada 27 April 1951. Bisa dibilang kabinet ini lebih bersatu dari kabinet sebelumnya, karena pada Kabinet Sukiman berhasil menggabungkan koalisi antara PNI dengan Masyumi. Pada awal pemerintahan Kabinet Sukiman, terdapat program-program yang diprogramkan oleh Kabinet Sukiman, antara lain pada bidang keamanan. Di Kabinet Sukiman menjalankan program-program yang tegas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di negara Indonesia. Setelah itu, yang kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya, terutama petani, karena patut kita ketahui terlebih dahulu, pada saat sudah kita merdeka, kita sangat menggantungkan kepada petani untuk ekspor. Jadi maklum kalau misalkan kita sangat bergantung kepada sektor pertanian dan perkebunan. Dan yang ketiga, kita juga sedang mempersiapkan pemilihan umum secepatnya pada Kabinet Sukiman. Dan yang keempat, menjalankan politik bebas dan aktif, yaitu tidak memihak kepada salah satu blok, antara blok barat maupun blok timur. Yang kelima, di bidang hukum, yaitu sedang membuat undang-undang penyiapan dari Perserikatan Buruh, perjanjian kerjasama, dan penetapan upah minimum. Itulah beberapa program yang ada pada program Kabinet Sukiman. Dan sepanjang perjalanan, apakah kita bisa bilang bahwa program banyak yang terlaksana? Dan bagaimana program-program ini apakah terlaksana? Di Kabinet Sukiman ini berusaha untuk mempercepat kemakmuran rakyat, dan dimana salah satu caranya yaitu menasionalisasikan di Javas Bank, dimana sebelumnya di Javas Bank ini hanyalah berpihak pada partikelir atau pemegang modal saja, sedangkan masyarakat umum tidak bisa menikmatinya. Nah, pada Kabinet Sukiman ini di Javas Bank dinasionalisasikan. Selain nasionalisasi di Javas Bank, ternyata masih banyak lagi pencapaian yang ada pada Kabinet Sukiman. Yang pertama, adanya tunjangan hari raya. Di sini Kabinet Sukiman sebelumnya tunjangan hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil. Nah, selanjutnya para buruh juga ingin diperhatikan, dan akhirnya pemerintah juga menganggarkan untuk buruh agar diberikan tunjangan hari raya. Dan selanjutnya ada perjanjian MSA atau Mutual Security Act dengan Amerika. Di sini bisa kita lihat bahwa sini adalah perjanjian di mana Amerika menghibahkan banyak dana ke beberapa negara, dan Indonesia menjadi salah satu yang mengadakan perjanjian dengan Amerika Serikat. Nah, bagaimana Kabinet Sukiman berakhir? Ternyata pada perjanjian MSA yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri yaitu Ahmad Subarjo dengan Amerika Serikat, ternyata dituding telah memasukkan Indonesia kepada blok barat. Padahal sebelumnya kita bahas bahwasannya Indonesia mengambil jalur politik luar negeri, yaitu bebas dan aktif, tidak memihak kepada salah satu negara. Dan hal ini dituding oleh DPR adalah salah satu merugikan Indonesia. Dan oleh karena itu DPR melaksanakan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman pun mundur dari meletakkan jabatannya. Selain itu, masalahnya adalah kasus Irian Jaya yang tidak selesai, di mana Indonesia masih terus berunding kepada Belanda untuk merebut Irian Jaya dari kekuasaan Belanda.
Mungkin itu saja sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.